Disadeo memastikan pengalihan status kepegawaian P3K yang berprofesi sebagai guru menjadi pegawai pemerintah pusat tidak mengganggu keberlanjutan fiskal. Menurutnya, Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran untuk kebijakan itu. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 18 Agustus, berupaya menjamin target defisit dalam RAPBN 2027 bakal tetap dijaga 2,4% terhadap produk domestik bruto atau PDB, senilai 671,2 triliun rupiah. Langkah pengalihan status P3K yang berprofesi sebagai guru dari pegawai daerah menjadi pegawai pemerintah pusat dipastikan tidak membahayakan kondisi fiskal. Ya, berdasarkan hasil rapat tadi, kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap menjaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainability. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai kesempatan guru P3K menjadi guru ASN, sudah terhubung bersama kami Dr. Feryansyah, Kabid Litbang Perhimpunan Pendidikan dan juga guru. Selamat sore, Pak Ferry. Selamat sore, Rina. Baik, Pak Ferry, pemerintah berencana membuka kesempatan bagi guru P3K untuk mengikuti seleksi CPNS pada awal 2027 dan juga pengangkatan dari P3K paruh waktu ini menjadi P3K penuh waktu. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini? Apakah ini bentuk kepedulian nyata bagi para guru dari pemerintah atau bagaimana? Ya, saya kira kita pertama ini adalah sinyal positif bagi afirmasi pemerintah terhadap karir guru ya, gitu. Jadi perubahan status dari P3K paruh waktu menjadi P3K dan P3K menjadi PNS, karena memang kita sudah lama sekali tidak merekrut guru PNS ya. Saya kira catatan di kami itu sekitar ada 8 tahun lebih kita tidak merekrut guru PNS, dan ini saya kira kita patut apresiasi bahwa karir guru ini tidak hanya sebenarnya cukup untuk perubahan status, tapi dengan tata kelola yang lebih adil terhadap guru. Dan tadi ada problem fiskal di daerah yang ternyata penggajian guru itu menjadi beban fiskal tersendiri bagi pemerintahan daerah. Saya kira ini langkah yang sangat strategis yang patut kita apresiasi, tetapi harus kita lihat sejauh mana kebijakan ini mendukung tata kelola guru yang lebih baik ke depannya, seperti itu. Baik, dan dalam rencana aturan ini juga guru P3K penuh waktu ini nantinya akan mengikuti seleksi PNS dan tetap harus bersaing begitu dalam seleksi. Dan menurut Anda, apakah mekanisme ini cukup adil bagi guru yang kemudian sudah bertahun-tahun mengabdi sebagai P3K? Pak Febri. Ya, kita inginnya benar-benar data di lapangan. Kita tidak ingin ada guru-guru siluman yang tidak mengajar tapi tiba-tiba diangkat jadi PNS. Ini juga butuh. Ya. Tetapi kalau mekanisme administratif seperti tes dan sebagainya, saya kira guru-guru yang sudah mengabdi kita tinggal lihat data histori dapodiknya seperti apa. Kan kalau memang aktif saya kira itu kan tinggal diafirmasi saja. Jadi tidak perlu lagi pembiayaan yang besar untuk proses tes gitu kan. Karena memang guru-guru ini kan benar-benar nyata bekerja di lapangan, bekerja di depan anak-anak kita. Saya kira tinggal proses administratif ini bisa dipotong dan menjadi kemudahan dalam proses afirmasi gitu. Saya kira proses administrasi jangan kembali diribetkan dengan tes-tes yang belum tentu guru-guru ini juga bisa melewati itu, yang justru nanti akan jadi polemik ke depannya, seperti itu. Oke, lantas menurut Anda apa saja kemudian tantangan teknis dan juga anggaran yang harus diantisipasi pemerintah daerah maupun juga pusat dalam proses kebijakan baru ini? Ya, tantangannya pertama proses alih status ya, dari yang selama ini ditangani oleh kondisi anggaran APBD daerah gitu, baik provinsi dan kabupaten, kemudian ini kan berubah jadi anggaran pusat. Dan saya kira ini langkah besar bagaimana komitmen dan political will, goodwill dari pemerintah pusat untuk guru-guru ini bisa diangkat dan dibiayai, baik itu tidak saja tunjangan profesi gurunya juga, tapi dengan tunjangan kesejahteraan yang lain karena sebagai pegawai pusat. Saya kira ini juga akan menyehatkan kebijakan
pengetatan anggaran atau efisiensi yang kita kenal dari pemerintah pusat ke daerah, karena memang beban fiskal guru ini kan cukup berat di daerah. Saya kira ini perlu kita apresiasi bagaimana nanti tata kelola yang pusat, tapi juga kita lihat bagaimana penyebarannya, kemudian pemenuhan kesenjangan antara guru-guru di daerah itu bisa teratasi dengan kebijakan sentralisasi seperti ini. Oke, dan Pak Ferry, salah satu poin penting rapat koordinasi ini adalah pemindahan status kepegawaian guru menjadi pegawai pemerintah pusat. Lantas, apakah menurut Anda sentralisasi status ini akan menyelesaikan masalah distribusi guru yang tidak merata di daerah, serta juga ini terkait dengan kesenjangan kesejahteraan guru antar daerah dengan adanya sentralisasi ini? Ya, kita lihat gitu kan, belum tentu saja permasalahan sentralisasi tata kelola ini menyelesaikan persoalan tata kelola guru yang selama ini memang banyak catatan-catatan yang kita lihat guru-guru ini sangat termarginalkan dalam proses karirnya gitu. Tetapi kita butuh bahwa tata kelola guru ini harus juga dipengaruhi oleh bagaimana bentuk insentif, kondisi geografis juga mempengaruhi bagaimana guru-guru di 3T, kemudian fasilitas sekolah, fasilitas perumahan juga saya kira juga penting gitu kan, keamanan, beban kerja juga menjadi hal yang penting untuk dilihat gitu kan, dan bagaimana kesempatan berkarir dan meningkatkan kualifikasi. Ini yang sering menjadi persoalan tersendiri, bagaimana selama ini ketika guru itu diberikan kepada kewenangan tata kelolanya di daerah ini, guru-guru ini tiap daerah mengalami perbedaan yang sangat signifikan, dan di sini sebenarnya kita lihat bagaimana guru-guru ketika nanti tata kelolanya itu berada di pemerintah pusat, maka pemerintah pusat ini bisa memberikan tata kelola yang lebih afirmatif terhadap guru-guru yang ada saat ini, baik itu di daerah 3T, di daerah perkotaan, ataupun di daerah-daerah lain, dan pemenuhan kebutuhan guru yang saat ini memang sangat kurang yang ada di daerah-daerah. Saya kira seperti itu. Baik, dan selain itu pemerintah juga mengatakan bahwa penataan ini nantinya juga untuk memenuhi kebutuhan guru di program baru seperti sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda begitu. Dan Anda melihatnya ini seperti apa? Apakah kesempatan P3K menjadi ASN dibuka untuk menunjang program-program pemerintah tersebut atau seperti apa? Ya, kita berharap program pemerintah seperti sekolah rakyat, sekolah unggulan ini berkelanjutan ya, tidak hanya periode presiden tertentu. Dan saya kira jangan sampai tata kelola guru ini hanya diposisikan untuk sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan program pemerintah yang periodik gitu. Dan kita berharap ini program memang bisa berkelanjutan dan tata kelolanya juga benar-benar sentralisasi dan berkelanjutan, sehingga guru itu tidak lagi dipandang hanya sebagai instrumen pemenuhan kebijakan pemerintah, tapi dia berkelanjutan, siapapun presidennya, siapapun pemerintah yang berkuasa, tapi guru itu tetap memiliki keamanan, keberlanjutan karirnya gitu. Jadi tidak terpengaruh oleh kebijakan pemerintah. Saya kira seperti itu. Baik, ini adalah niat baik dari pemerintah untuk memperbaiki nasib guru Indonesia, tetapi tentu tetap harus kita kawal dan terkait dengan penerapan dan juga teknis alih statusnya nanti. Terima kasih kalau begitu atas pandangannya Dr. Feryansyah, Kabid Litbang P2G, Perhimpunan Pendidikan dan Guru, dan selamat kembali beraktivitas. Selamat sore Pak Ferry, terima kasih. Terima kasih.